Bab 4070, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kandang pemurnian darah. Wajah Penatua Cui penuh dengan keterkejutan dan dia tidak berani bergerak sama sekali. Kemudian dia menggelengkan kepalanya ke arah pemimpin sekte lama dan berkata, "Ini. Saya tidak bisa menghentikan formasi ini sama sekali." Ketika Master Sekte Lama mendengar ini, dia menjadi sangat cemas. Zuling dan yang lainnya juga sangat cemas, tetapi tidak ada gunanya merasa cemas, mereka tidak dapat membantu sama sekali. Segera, Dev dan Huodong berada di dalam sanggar, dengan rantai berwarna darah yang menghubungkan langsung langit dan bumi. Kali ini, meski dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ketika Huodong melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri. Tunggu saja uji coba petirku." Huodong memandang Dev, matanya penuh kebanggaan. Tapi hanya melihat formasi Gutian Chao dan berkata dengan nada meremehkan, "Itu adalah formasi permainan anak-anak yang menjebakku. Itu lelucon. Jika aku benar-benar ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku." Setelah Dev selesai berbicara, dia duduk bersila tanpa niat untuk melarikan diri. Melihat bajingan itu benar-benar duduk, semua orang tampak bingung. "Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu masih duduk?" Zuling bertanya dengan bingung. Tidak masalah, ada dua orang yang berurusan dengannya. Wei Qing juga tidak tahu kenapa, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Master Sekte Tua itu sedikit mengernyit dan menatap Dev. Saat ini, awan petir antara langit dan bumi telah terbentuk, dan bencana petir bisa turun kapan saja. Tapi sedang duduk bersila di tanah, tanpa niat untuk melawan bencana yang menggelegar. Huodong sudah bersiap menghadapi bencana guntur yang akan datang. Namun, aura di sekitar tubuh Dev terus meningkat. Mungkinkah dia tidak akan mampu menerobos? Melihat aura Dev yang meningkat, kata Penatua Yu. Pemimpin sekte lama juga memikirkan tentang apa yang baru saja dia katakan, dan dia ingin menyebabkan bencana petir untuk dirinya sendiri. Tapi Huodong berada di puncak alam kesengsaraan. Ini adalah kesengsaraan guntur di alam Mahayana. Selama dia selamat dari kesengsaraan guntur ini, Huodong akan mencapai alam Mahayana. Dan tubuhnya hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Kesenjangan antara dua kesengsaraan guntur masih sangat jelas, terlalu naif jika mengandalkan terobosan untuk mengatasi bahaya saat ini. Huodong tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Dev akan menerobos. Masih sangat sulit untuk menahan kesengsaraan gunturnya sendiri. Jika dia memilih untuk menerobos saat ini dan menanggung dua jenis kesengsaraan guntur, bukankah dia pasti akan mati? Apakah Dev ingin mati bersamanya? Namun, kesengsaraan guntur dari alam kesengsaraan tingkat kelima tampaknya tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Huodong sama sekali. Sungguh gila melakukan ini saat ini. Faktanya, Dev dapat sepenuhnya lepas dari kesengsaraan guntur. Sekarang Huodong sedang mengalami badai petir, dia tidak bisa berlarian dan mengejarnya. Anda punya waktu untuk melarikan diri. Tapi bukannya melarikan diri, dia malah ingin menerobos saat ini. Tidakkah mereka yang menghilang mengetahui bahwa momen terobosan adalah saat yang paling rentan? Dia harus menanggung dua jenis bencana petir, dan nyawanya dipertaruhkan. Zuling sangat khawatir. "Putri, jangan terlalu khawatir. Karena dia telah membuat pilihannya sendiri, itu membuktikan bahwa dia tahu apa yang diinginkannya. Mungkin dia masih memiliki kekuatan tersembunyi yang belum kita lihat. Jangan khawatir." Pemimpin sekte lama menghibur Zuling. Zuling mengangguk, sekarang dia hanya bisa menunggu. Gutian Chao langsung menyegel tubuh itu dalam formasi. Tidak ada yang bisa masuk, dan tidak ada yang bisa keluar. Segera, langit yang awalnya dipenuhi awan bencana Huodong mulai menyusut perlahan. Awan badai petir lainnya sudah melayang di udara pada waktu yang tidak diketahui. Sinar petir emas terus menyambar di awan guntur. Meskipun serangan itu hanyalah terobosan tingkat keempat di alam kesengsaraan, guntur dan awan bencana yang ditimbulkannya tidak lebih lemah dari serangan Huodong. Bab 4071, Terobosan. Kedua awan kesengsaraan guntur sama-sama serasi, tetapi petir yang digunakan oleh awan kesengsaraan guntur untuk berkedip tampaknya lebih ganas. Tepat ketika semua orang sedikit terkejut, bagaimana terobosan tingkat keempat di alam kesengsaraan bisa menarik awan bencana guntur yang begitu kuat, bencana guntur tiba-tiba melanda. Gemuruh. Bencana guntur Dev dan bencana Huodong terjadi hampir pada waktu yang bersamaan. Terlepas dari apakah itu Huodong atau Dev, mereka tidak memiliki pemikiran lain saat ini dan fokus untuk melawan kesengsaraan guntur. Namun, Huodong memiliki segel api ilahi di tangannya, yang dapat membantunya melawan sebagian dari kekuatan kesengsaraan guntur. Bagaimanapun, peluang terobosan Huodong adalah karena segel api ilahi. Pada saat ini, kesengsaraan guntur emas yang tebal terus membombardir tubuh. Guntur dan kilat terus menyambar di tubuh Dev, tapi Dev sepertinya tidak menggunakan nafas apapun untuk menahan guntur.
Biarkan kesengsaraan guntur membombardir Anda dan kemudian menghilang perlahan. Apa yang kamu lakukan, adik kecil? Mengapa kamu tidak melawan kesengsaraan guntur? Apakah kamu ingin menggunakan tubuhmu untuk melawan kesengsaraan guntur? Itu mungkin berubah menjadi abu. Saat Wei Qing melihat ini, dia berkata dengan terkejut. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Dev sudah memiliki asal mula guntur dan kilat, dan tubuh fisiknya juga telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Kesengsaraan petir yang membombardir tubuh ini hanya akan meningkatkan kemarahan tubuh. Beberapa dari mereka akan terserap ke dalam bintang aslinya sendiri. Inilah mengapa Dev sama sekali tidak takut dengan bencana petir. Seluruh tubuh Huodong dipenuhi dengan api, dan pada saat yang sama, api pamungkas di segel api ilahi juga menyebarkan guntur. Huodong menahan kesengsaraan guntur, dan sangat berbeda baginya untuk mengikutinya. Pada saat ini, pakaian Huodong mengalir bebas, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan nafas api, dan seluruh tubuhnya seperti orang yang terbakar. Tubuh Huodong melayang di udara, terus-menerus menghadapi guntur dan bencana, dan dia tampak seperti dewa perang. Di sisi lain, Dev, yang duduk bersila di tanah, terus-menerus dibombardir oleh kesengsaraan petir, dan pakaiannya hancur oleh kesengsaraan petir. Dengan perbandingan seperti itu, tidak mungkin Dev bisa mengikuti Huodong Bi. Tapi tidak ada yang tahu bahwa Huodong menolak kesengsaraan guntur, dan Dev memanfaatkan kesengsaraan guntur. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Yang benar-benar tiada bandingannya adalah Huodong. Hanya saja di permukaan, Dev terlihat malu. Huodong menatap Dev dan sangat bahagia melihat ekspresi malu Dev. Mengikuti dorongan Huodong, kesengsaraan guntur terus bergerak menuju tubuh. Huodong menggunakan bencana petirnya sendiri untuk membombardir Dev lagi. Tubuh pasti tidak akan mampu menahan bencana petir di alam Mahayana. Dev melihat Huodong menyebabkan bencana petir membombardirnya, dia sudah sangat bahagia. Kebetulan dia bisa menyerap kesengsaraan guntur di alam Mahayana ini. Kekuatan guntur dan kilat di setiap kesengsaraan guntur tidak ada habisnya. Gemuruh. Di atas kepala Dev, kesengsaraan petir menyambar terus-menerus, sementara Dev menutup matanya sedikit dan tetap tidak bergerak. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati, tetapi di bawah intensitas bencana petir seperti itu, kemungkinan untuk bertahan hidup tidak terlalu tinggi. Saya tidak tahu berapa lama, tapi awan guntur di atas Huodong perlahan menghilang. Di langit, cahaya ilahi bersinar, dan seluruh tubuh Huodong bermandikan cahaya ilahi itu. Sebuah terobosan, anakku mendapat terobosan. Hahaha. Luar biasa. Ketika Huo Yuanting melihat cahaya ilahi itu, dia tahu bahwa Huodong telah melewati kesengsaraan guntur. Inilah pemandangan kenaikan ke alam Mahayana. Hati Tao emas seukuran telapak tangan terus berkedip di depan dada Huodong. Ini adalah tanda paling jelas untuk menerobos alam Mahayana. Huodong memiliki hati Tao, yang membuatnya berbeda dari biksu biasa lainnya. Berada di atas alam kesengsaraan bisa disebut tangga menuju surga. Setelah alam Mahayana, Anda akan menjadi abadi. Saat ini, para beku sudah dianggap abadi. Alam mengatasi kesengsaraan adalah sebuah rintangan. Banyak beku yang terjebak dalam alam mengatasi kesengsaraan dan sulit untuk menerobos ke alam Mahayana. Bab 4072, kekuatan brutal menghancurkan formasi. Terutama sangat sedikit beku yang mengandalkan kultivasi dan pencerahan mereka sendiri, dan kemudian tiba-tiba mencapai pencerahan dan terobosan menuju Mahayana. Saat ini, banyak orang mengandalkan semacam senjata ajaib atau harta karun sebagai kesempatan untuk memicu kesengsaraan guntur dan menerobos bagian terakhir Platikodon. Namun, para biksu Mahayana yang mengandalkan faktor eksternal seperti senjata sakti dan harta karun untuk mencapai terobosan sedikit lebih rendah dibandingkan biksu Mahayana yang mengandalkan pencerahannya sendiri untuk mencapai terobosan, baik dalam hal pemahaman teknik maupun kultivasi. Melihat bahwa Huodong telah menerobos ke alam Mahayana, semua orang di silsilah Master Sekte Lama memasang ekspresi sangat sedih di wajah mereka. Sekarang Huodong telah membuat terobosan, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak menjadi semakin besar. Saat ini, tubuhnya masih dibombardir oleh kesengsaraan petir, dan tidak diketahui lagi berapa banyak kesengsaraan petir yang dideritanya. Tubuhnya tidak bergerak, bahkan berbau seperti makanan gosong. Huodong menatap Dev mendengus dengan nada menghina, aku ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri, tapi sepertinya aku tidak bisa menggunakannya lagi. Huo Yuanting juga memandang Dev sambil mencibir, belum lagi betapa bangganya dia. Putranya menerobos ke alam Mahayana, ia menjadi penguasa Sekte Api Ungu, dan segel api ilahi masih ada di tangannya. Yang paling penting adalah dia juga sudah mati, dan percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun akan segera diperoleh. Semua orang menonton lelucon Dev, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Dev baru saja menerobos ke alam kesengsaraan tingkat kelima, tetapi kesengsaraan guntur ini jauh lebih kuat daripada kesengsaraan guntur alam Mahayana Huodong. Kesengsaraan guntur Huodong berakhir lebih awal, tetapi kesengsaraan guntur berdarah masih membombardir. Apa artinya ini? 78. 79.
Master Sekte Tua tetap diam, menghitung dalam hati. Ayah, apa yang kamu hitung? Zuling bertanya. Kesengsaraan guntur, Dev telah menderita 81 kesengsaraan guntur, yang lebih banyak dan lebih dahsyat daripada kesengsaraan guntur di alam Mahayana. Kata Master Sekte Tua dengan tenang. Setelah 81 kesengsaraan guntur, awan kesengsaraan guntur di atas kepalanya juga menghilang. Cahaya kemasan muncul di seluruh langit, langsung menempuh jarak radius 100 kaki. Ini. Merasakan cahaya kemasan, Huodong tiba-tiba menjadi bingung. Anda harus tahu bahwa cahaya kemasan ini jauh lebih kuat daripada cahaya ilahi ketika dia baru saja menerobos. Yang lain merasakan cahaya kemasan yang menyilaukan dan juga terkejut. Dev, yang semula duduk bersila, kini telah berdiri, tubuhnya melayang di udara, bermandikan cahaya kemasan. Kulit yang tadinya sedikit terbakar kini bersinar dengan cahaya kemasan. Hanya saja bajunya yang robek membuatnya terlihat sedikit malu. Apalagi di depan Zuling dan Qian Xiu. Bagaimanapun juga, mereka adalah perempuan. Kakak senior, bisakah kamu meminjamkanku pakaian untuk menutupi? Dev memandang Wei Qing dan bertanya. Tentu saja bisa, tetapi formasi ini menghalanginya, bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Wei Qing melepas jubah panjangnya dan bertanya Dev. Dev melihat rantai berwarna darah yang langsung menuju ke awan, dengan rasa jijik di matanya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih rantai berwarna darah itu secara langsung. Dengan sedikit tenaga, seluruh formasi sangkar pemurni darah dimulai menggoyang. Dalam sekejap, formasinya rusak, dan rantai berdarahnya hancur dan menghilang. Anda harus tahu bahwa formasi tersebut tidak ditembus melalui mata formasi, tetapi dipatahkan dengan kekerasan. Metode menghancurkan formasi ini jauh lebih sulit. Tapi di mata Dev, ternyata itu sangat mudah. Tidak ada yang mengerti bahwa Dev hanyalah peningkatan level kecil, kok sepertinya kekuatannya meningkat pesat. Apalagi aura di tubuhnya sungguh menakjubkan, bahkan lebih dahsyat dari alam Mahayana Huodong. Gu Tianchao melihat formasi yang telah dia hancurkan dengan susah payah ketika tubuhnya diguncang dengan santai. Dia sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah dan celananya basah. Adik laki-laki itu luar biasa, aku akan memberimu pakaian. Wei Qing berteriak kegirangan dan melemparkan pakaiannya ke neraka. Bab 4073, apakah Anda masih punya sarana? Dev melilitkan pakaiannya ke tubuhnya dan menatap Huodong dengan dingin. Pemimpin Sekte Tua berkata dengan kegembiraan di wajahnya, hahaha, anak ini benar-benar berbakat. Dia berada di alam kesengsaraan tingkat kelima, tetapi auranya tampaknya tidak lebih buruk dari Huodong. Tidak heran dia menolak untuk melarikan diri. Sekarang formasinya mudah dipatahkan, jika dia ingin pergi, siapa yang bisa menghentikannya? Sungguh menakjubkan. Zuling menatap Dev dengan kelembutan di matanya. Putri, sulit menemukan pria sebaik itu di seluruh dunia surga dan manusia. Kamu harus menangkapnya sendiri. Pemimpin sekte lama berkata kepada Zuling. Ayah, sebenarnya, aku sudah menjadi miliknya. Zuling tersipu. Apa? Master sekte tua itu tertegun dan menatap Zuling. Apakah kamu sudah tidur dengan wanita itu? Belum, tapi dia sudah membantuku, jadi aku tidak bisa mencari pria lain. Zuling sekarang teringat saat dia dipandang rendah oleh ibunya, dan hatinya sangat gembira. Haha, sepertinya ini pengaturan Tuhan. Aku lega kamu bisa menemukan pria sebaik itu. Penjaga pintu tua itu tertawa. Dev saat ini, dia bahkan tidak tahu bahwa ayah dan anak dari sekte lama telah memutuskan acara seumur hidupnya hanya dengan berbicara. Apakah kamu masih punya sarana? Jika tidak, maka aku tidak akan bermain denganmu. Dev mencibir pada Huodong. Wajah Huodong terlihat lebih jelek dibandingkan jika dia makan kotoran. Awalnya saya berpikir bahwa setelah menerobos kesengsaraan dan naik ke alam Mahayana, saya akan mampu menghadapi musuh dengan mudah. Tapi sekarang, Dev telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kelima. Baik kesengsaraan guntur dan cahaya ilahi yang memancar dari belakang jauh lebih kuat darinya. Sekarang Huodong tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti yang dia miliki sekarang. Tapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Lagi pula, dengan kesenjangan alam yang begitu besar, jika Huodong menyerah, maka dia tidak akan bisa lagi bergaul di dunia surga dan manusia. Saya punya banyak metode. Huodong meledak dengan aura hitam. Aura saat ini jelas jauh lebih kuat daripada aura terobosan. Terobosan di dunia besar berarti peningkatan kekuatan secara geometris. Aura hitam mengembun menjadi pisau panjang yang tajam, lalu menebas ke arah tubuh. Huodong meledak dengan seluruh kekuatannya. Pergi ke neraka. Huodong meraung marah, ekspresinya sangat ganas. Saya sudah menjadi biksu Mahayana, tetapi saya diintimidasi oleh seseorang di alam kesengsaraan tingkat kelima, di depan banyak orang. Pedang panjang hitam menembus kehampaan, dan budidaya alam Mahayana Huodong meledak pada saat ini. Karena tidak ada penghalang dari formasi, pedang menakutkan ini langsung memenuhi langit di atas sekte Ziyan dengan tekanan.
Banyak murid Sekte Xian dengan kekuatan rendah tidak tahan lagi dan melarikan diri. Master Sekte Lama dan Huo Yuanting mengambil tindakan pada saat yang sama, membentuk perisai untuk menahan tekanan yang menakutkan. Ayah, adik laki-laki, dia. Zulim merasa khawatir dengan pisau Huodong. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Pemimpin Sekte Lama sudah percaya diri saat ini. Saat pisau mengerikan itu sampai padanya, dia mencibir. Hanya ada kilatan cahaya putih, tapi tidak ada yang melihat bagaimana dewa itu mengambil tindakan. Tapi pedang panjang yang terkondensasi dalam kabut hitam menghilang dalam sekejap. Kamu, Huodong terkejut saat melihat betapa mudahnya Dev mematahkan pukulannya sendiri. Saat ini, ekspresi Huodong berubah drastis, dan perasaan krisis muncul di hatinya. Ini adalah pukulannya yang paling kuat, tetapi pukulan itu mudah dipatahkan. Nak, mundur, cepat mundur. Huo Yuanting juga melihat masalahnya pada saat yang sama dan berkata dengan keras. Tubuh Huodong mundur dengan cepat. Tanpa halangan formasi, tubuh Huodong lolos ke kejauhan seperti meteor. Engah. Tapi mengambil tindakan, dan pedang pembunuh naga di tangannya keluar dengan mulus, dan cahaya pedang itu sangat cepat. Bab 4074, apakah kamu tidak takut? Itu menembus langsung ke tubuh Huodong dan memotong salah satu lengan Huodong. Huodong tersandung dan jatuh dari udara. Saat Huodong jatuh, Dev memanfaatkan situasi tersebut dan menyerang lagi. Cahaya putih menyala lagi, dan salah satu kaki Huodong langsung terpotong. Tubuh Huodong jatuh ke tanah. Dia tidak bisa berdiri dan langsung duduk di tanah. Melihat ekspresi malu Huodong, Dev berjalan menuju Huodong selangkah demi selangkah. Anakku. Huo Yuanting meraung dan ingin mengambil tindakan, tetapi pemimpin Sekte Lama memimpin untuk memblokir Huo Yuanting. Yang lain menonton dengan tatapan kosong. Saat ini, semua orang menunggu dan menonton. Dev, jangan mengira aku telah kalah. Aku masih memiliki segel api ilahi. Aku ingin kamu mati. Huodong meraung dengan marah, dan nafas api tertinggi di tubuhnya terus memasuki segel api ilahi. Segel api ilahi meletus menjadi nafas api yang mengejutkan, dan seluruh Sekte Xian terbungkus dalam nafas api ini. Bahkan Master Sekte Lama dan Huo Yuanting tidak tahan. Dunia dilalap api. Nafas api ini bahkan lebih kuat daripada nafas api di gunung berapi ilahi. Nak, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Hentikan dengan cepat. Huo Yuanting berteriak kaget. Dia tidak mengkhawatirkan Huodong, tapi mengkhawatirkan segel api ilahi di tangan Huodong. Huodong akan meledakkan segel api ilahi dan membiarkan semua orang mati bersamanya. Pemimpin Sekte Lama juga terkejut saat ini. Dia tidak menyangka Huodong menjadi begitu gila dan ingin seluruh Sekte Xian dikuburkan bersamanya. Mundur, semuanya, cepat mundur. Pemimpin Sekte Lama memimpin dan terbang ke langit, meraung keras. Semua orang lari ke kejauhan untuk menghindari nafas api yang mengerikan ini. Zuling memandang Dev dan tidak ingin pergi sama sekali. Dia berteriak kepada Dev, adik laki-laki, cepat pergi, lalu Huodong akan meledakkan segel api ilahi dan kita akan mati bersama. Tapi Dev sepertinya tidak mendengarnya dan tetap tidak bergerak. Kakak senior, cepat pergi, sudah terlambat. Wei Qing menarik Zuling dan lari dengan putus asa. Semua orang melarikan diri dari gerbang Xian dan berdiri diam memperhatikan dari kejauhan. Seluruh gerbang Xian terbungkus dalam nafas api. Dev menatap ke arah Huodong yang gila, wajahnya sangat tenang. Apakah kamu tidak takut mati? Huodong bertanya dengan aneh ketika dia melihat Dev tidak melarikan diri atau takut. Kenapa kamu takut? Aku tidak bisa mati sama sekali. Apa yang kamu takutkan? Dev tersenyum ringan. Saya tahu Anda memiliki tubuh Dharma api sejati dan Anda tidak takut pada api. Tetapi jika segel api ilahi diledakkan, tidak ada gunanya meskipun Anda memiliki tubuh Dharma. Pada saat itu, seluruh Sekte Xian akan lenyap dan kita semua akan menjadi debu. Huodong berkata dengan galak. Tidak, segel api ilahi tidak bisa meledak sama sekali, kata Dev. Kenapa? Huodong tercengang. Karena segel api ilahi milikmu hanyalah cangkang kosong, dan jiwa segel api ilahi yang asli ada bersamaku. Setelah Dev mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya sedikit, dan jiwa segel itu berdetak di telapak tangan Dev. Yin Hun, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Huodong tercengang. Ada banyak hal yang belum kamu dengar. Kenapa aku masih harus memberitahumu? Setelah Dev selesai berbicara, jiwa di telapak tangannya langsung melompat ke udara. Kekuatan hisap yang aneh langsung menyedot segel api ilahi Huodong. Segera setelah itu, jiwa segel mulai menyatu dengan segel api ilahi. Ketika Huodong melihat ini, dia berusaha mati-matian untuk menghentikannya, tetapi dia menemukan bahwa hubungannya dengan segel api ilahi telah hilang. Kali ini, Huodong panik, karena dia mengetahui bahwa apa yang dikatakan Dev ternyata benar.
Dengan perpaduan jiwa segel dan segel api ilahi, seluruh segel api ilahi telah dikendalikan oleh Dev. Ping, Dev melambaikan tangannya, dan segel api ilahi kembali ke tangan Chen. Di saat yang sama, nafas api Xianmen yang menakutkan juga menghilang dalam sekejap, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bab 4075, benar-benar musnah. Melihat menghilangnya nafas api secara tiba-tiba, semua orang tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi. Ketika semua orang mendekat, mereka menemukan bahwa segel api ilahi entah bagaimana telah mencapai tangan Dev. Anda harus tahu bahwa bukanlah hal yang mudah bagi segel api ilahi untuk mengenali pemiliknya, dan tidak semua orang dapat membuat segel api ilahi mengenali pemiliknya. Sekarang segel api ilahi ada di tangan Dev, itu membuktikan bahwa segel api ilahi telah mengakui Dev sebagai tuannya. Bagaimana segel api ilahi bisa berpindah dari tangan Huo Dong ke tangan Dev dalam waktu sesingkat itu? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Semua orang memandang Dev dengan tidak percaya. Huo Yuanting bahkan lebih terkejut lagi dan berkata, "Nak, apa yang terjadi? Bagaimana segel api ilahi bisa sampai ke tangannya?" Huo Dong tidak mengatakan sepatah kata pun, dia telah tertegun yang lama, dan ketakutan sudah terlihat di matanya saat ini. Begitu hati seseorang dipenuhi rasa takut, dia akan hancur total. "Dev, aku kalah, tolong selamatkan hidupku." Huo Dong sebenarnya mengikuti Dev untuk memohon belas kasihan. Permintaan belas kasihan Huo Dong yang tiba-tiba membuat semua orang bingung, bertanya-tanya apa yang baru saja dialami Huo Dong. Bahkan Huo Yuanting tidak menyangka putranya akan memohon belas kasihan. "Selamatkan hidupmu." Dev memasang ekspresi bercanda di wajahnya, dan segel api ilahi di tangannya tiba-tiba terbakar. Boom! Tubuh Huo Dong segera terbungkus api, dan teriakan keluar dari mulut Huo Dong. Dalam sekejap, seluruh tubuh Huo Dong terbakar menjadi abu. Huo Yuanting bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Terjadi keheningan. Huo Dong, yang berada di alam Mahayana, dimintai belas kasihan oleh Dev, master tingkat kelima di alam kesengsaraan, dan pada akhirnya dibakar hidup-hidup. Jika seseorang telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa master alam kesengsaraan tingkat kelima dapat mengalahkan biksu alam Mahayana, mereka pasti tidak akan mempercayainya dan akan memarahinya sampai mati. Tapi sekarang, mereka semua percaya, karena inilah yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Huo Yuanting memandang Huo Dong yang telah berubah menjadi abu. Ekspresinya membeku dan tubuhnya sedikit gemetar. Semua orang juga membuka mulut karena terkejut. "Nak, anakku." Gemuruh. Huo Yuanting meraung dengan marah. Potongan awan merah mulai berkumpul di langit. Ditemani oleh nyala api dan guntur yang mengerikan, tiba-tiba ia jatuh dan langsung menuju ke arah Dev. "Dev, hati-hati." Ketika Master Sekte Lama melihat ini, dia melompat. Dia sudah lama mewaspadai Huo Yuanting. Orang ini pasti akan marah besar saat melihat putranya meninggal. Master Sekte Tua tergantung di atas kepala Dev, dengan aura keluar dari tubuhnya, membentuk perisai pertahanan yang menakutkan. Huo Yuanting ini juga merupakan penguasa alam Mahayana, namun ia tidak sebanding dengan Huo Dong, yang baru saja dipromosikan ke alam Mahayana. Jika orang ini menyerang Dev, Dev pasti tidak akan mampu mengatasinya. Terlebih lagi, Dev baru saja melalui pertempuran besar dan tidak punya waktu untuk istirahat. Master Sekte Tua itu mengertakkan gigi dan menahan api dan guntur yang mengerikan. Meskipun kekuatan pemimpin Sekte Lama tidak lemah dibandingkan dengan Huo Yuanting, sangat disayangkan kesadaran pemimpin Sekte Lama rusak dan belum pulih sepenuhnya, sehingga kekuatannya tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Dev mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pemimpin Sekte Tua yang sedang berjuang untuk membantunya melawan, merasa sangat berani di dalam hatinya. "Tuan Sekte Tua, Anda tidak perlu membantu saya melawan. Bahkan jika saya tidak bergerak, Huo Yuanting tidak dapat melakukan apapun terhadap saya." Setelah Dev selesai berbicara, segel api ilahi di tangannya langsung meledak menjadi kembang api. Api dan guntur langsung dikalahkan oleh kembang api. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pemimpin Sekte Lama dan Huo Yuanting semuanya memandang Dev dengan kaget. Anda tahu, mereka semua telah menggunakan segel api ilahi, dan mereka juga tahu betapa kuatnya api yang dapat diledakkan oleh segel api ilahi. Tapi kembang api yang membubung ke langit barusan tidak boleh diledakkan oleh segel api ilahi. Bersambung.